Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar soal PTS tema 1 tahap 1 ya. Kita mulai dari pelajaran PKN. Soal nomor 1. Rambut keriting, mata sipit, warna kulit, bentuk bibir merupakan ciri fisik yang dapat menggambarkan keberagaman A. Agama, B. Ras, C. Bahasa, D. Individu. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Keragaman ras. Bentuk mata, warna kulit merupakan ciri-ciri fisik yang menggambarkan keberagaman ras. Soal nomor 2. Keragaman adalah anugerah Allah. Keragaman merupakan sumber titik-titik bangsa. A. Perpecahan, B. Kehancuran, C. Kekayaan, D. Malapetaka. Ya, silakan di stop dulu videonya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah C. Kekayaan. Semua keragaman di Indonesia itu sesungguhnya adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Ya, upaya yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu sering kita sebut sebagai A. Kerja keras, B. Kerja bakti, C. Kerja paksa, D. Kerja sama. Ya, jawaban yang paling tepat yaitu kerjasama. Tentu saja upaya yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan itu disebutnya kerjasama ya. Kerja bakti itu salah satu bentuk dari kerjasama. Jadi jawaban yang paling tepat di soal nomor 4. Ya, di situ ada gambar permainan engklek. Anak-anak sedang bermain engklek. Soalnya, manfaat yang tepat dari permainan tradisional engklek yang benar kecuali A. Menemukan berbagai cara agar selalu menang, B. Tumbuh rasa kebersamaan, C. Melatih diri untuk mengungkapkan pendapat, D. Melatih kemampuan komunikasi dalam kelompok. Ya, jawabannya? Jawaban yang tepat adalah A. Tumbuh rasa kebersamaan itu merupakan manfaat engklek. Terus melatih diri untuk mengungkapkan pendapat juga termasuk manfaat engklek. Melatih kemampuan komunikasi dalam kelompok juga termasuk manfaat dari engklek. Nah, A mengapa salah? Karena di sini melakukan berbagai cara. Nah, sedangkan kita itu dalam bermain harus sportif, tidak mengutamakan kemenangan. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 5. Pasangan yang tepat untuk menggambarkan bentuk kerjasama dan manfaatnya ditunjukkan oleh A, B, C, atau D. Baik, jika menemui soal yang seperti ini, anak-anak memerlukan proses berpikir yang cukup lama. Jadi, anak-anak diminta untuk menjodohkan mana bentuk kerjasama dan manfaatnya yang tepat. Ya, kita langsung bahas saja ya. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Mengapa? 1 dengan D. Gotong royong memperbaiki jalan, berarti manfaatnya jalan yang berlubang menjadi rata dan tidak membahayakan. Nah, kemudian 2 dengan A. Membantu tetangga hajatan, manfaatnya yaitu tercipta rasa kekeluargaan yang erat. Dan 3 pasangannya dengan C. Kerja bakti membersihkan lingkungan akan bermanfaat menjadikan lingkungan menjadi asri dan bersih dan bebas dari sarang nyamuk. Kemudian 4 pasangannya dengan B. Ronda malam itu bermanfaat untuk mengamankan desa dari gangguan pencuri. Ya, di sini bentuk soalnya adalah soal HOTS yang memerlukan penalaran yang tinggi. Jadi selamat bagi anak-anak yang mampu mengerjakan pertanyaan ini. Lanjut ke soal isian masih dengan muatan PKN. Soal nomor 6, isian. Semut telah mengajarkan nilai kerjasama kepada manusia. Semut seringkali membawa makanan temuan mereka secara bersama-sama. Bila kita meneladani sikap semut, maka dalam bekerja, pekerjaan akan... Ya, jawabannya yang tepat adalah... Jadi, ketika kita mengerjakan pekerjaan seperti semut, alias secara bersama-sama, maka pekerjaan akan terasa ringan, cepat selesai, dan lain-lain. Jika anak-anak memiliki jawaban sendiri, silakan dituliskan ya. Lanjut ke soal nomor 7. Kerjasama membersihkan kelas setiap hari disebut dengan... Ya, apa ya? Jawabannya yaitu piket.
Kita biasa menyebut kegiatan menyapu kelas, kegiatan membersihkan papan tulis, atau merapikan meja di pagi hari kita sebut dengan kegiatan piket. Soal nomor 8, sesuai sekali ya dengan keadaan saat ini. Pada masa awal pandemi COVID-19, bentuk kerjasama yang jasa-jasanya begitu kita rasakan manfaatnya yaitu kerjasama antara... Ya, jawabannya? Jawaban yang paling tepat yaitu kerjasama antara dokter, perawat, atau tim medis. Karena pada saat seperti ini banyak sekali korban yang berjatuhan. Jika antara dokter, perawat, dan tim medis lainnya tidak bekerja sama, maka para korban yang terkena COVID-19 tidak dapat ditangani dengan baik, sehingga justru akan memunculkan korban yang lebih banyak. Ya, jika anak-anak memiliki ide lain bentuk kerjasama apa yang begitu terasa manfaatnya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Soal selanjutnya adalah soal uraian. 9. Sebatang lidi dan puluhan lidi yang disatukan. Jelaskan secara singkat mengenai filosofi sapu lidi. Ya, ini adalah bentuk soal hot. Silahkan berikan jawaban terbaik anak-anak untuk soal uraian ini. Ya, jawabannya adalah: jadi, sapu itu mengajarkan kita untuk bersatu anak-anak. Jika sebatang lidi saja mudah dipatahkan, tetapi ketika sebatang lidi itu berkumpul menjadi sapu, maka tidak mudah dipatahkan dan akan memberikan manfaat. Jadi, sebatang lidi yang disatukan akan menjadi kuat, seperti halnya rakyat Indonesia yang harus bersatu agar menjadi negara yang kuat. Bila anak-anak memiliki pandangan lain dalam menjawab soal ini, silahkan tuliskan di buku kalian dan jangan lupa tuliskan juga di kolom komentar. Ya, bagaimana anak-anak dengan soalnya? Seru sekali bukan menjawabnya? Yuk, selanjutnya kita akan menuju ke soal PTS Ilmu Pengetahuan Alam. Tetap semangat. Ya, soal selanjutnya, lihatlah gambar di samping. Jadi dari gambar di samping itu kita dapat tahu bahwa bunyi itu merupakan hasil getaran yang merambat dalam bentuk A. Rapatan, B. Sinyal, C. Arus, D. Gelombang. Ya, jawabannya yaitu D. Gelombang. Jadi bunyi itu hasil getaran yang merambat dalam bentuk gelombang, bukan sinyal ya anak-anak. Soal selanjutnya, nomor 2. Nah, perhatikan alat musik berikut ini. Jadi pada soal ini anak-anak diminta untuk mengelompokkan alat musik mana saja yang dimainkan secara tiup. Nah, yang dimainkan secara tiup ada di kolom mana saja ya? Apakah A kolom 1, B kolom 2, C kolom 3, atau D kolom 4? Ya, silakan berpikir terlebih dahulu. Jika sudah bertemu, boleh mencocokkan jawabannya. Jawabannya yaitu jawaban yang tepat yaitu ada pada kolom C. Nah, kolom 1 mengapa salah? Karena di situ ada alat musik sasando yang dimainkan secara petik dan juga ada rebana yang dimainkan secara pukul. Kemudian kolom kedua juga salah karena di situ ada marakas yang dimainkan dengan cara digoyang dan juga terdapat alat musik sasando. Kemudian kolom yang keempat juga salah karena di situ ada alat musik angklung yang dimainkan secara digoyang dan juga ada sasando. Jadi yang paling betul itu ada pada kolom C atau kolom yang ketiga yang di sana alat musiknya dimainkan secara tiup semua. Yang kiri ada serunai dari Minang, kemudian Atowo dari Papua, dan Tanjidor dari Jakarta, dan juga ada pianika yang semuanya dimainkan secara tiup. Jadi yang paling betul adalah pada kolom ketiga atau C. Soal yang selanjutnya, soal nomor 3. Ya, pada saat kamu melempar batu ke sungai, beberapa saat kemudian kamu dapat mendengar batu tersebut tercebur. Pada peristiwa tersebut, medium yang merambatkan bunyi secara berurutan yang tepat yaitu, ya, bagaimana? Lumayan sulit karena di sini adalah jenis soal HOTS. Jadi anak-anak harus berpikir dengan lebih cermat. Ya, jadi begini gambarannya. Yuk kita lihat dulu gambarnya. Ketika kamu melempar batu ke sungai, nah
batu yang tercebur akan menciptakan bunyi blup gitu ya. Nah, kemudian bunyi itu kan merambatnya pertama-tama melalui medium air. Nah, kok sampai pada telinga kamu? Nah, itu karena ada udara yang merambatkan lagi. Jadi, dari medium cair atau air kemudian dirambatkan lagi ke udara hingga sampai ke telingamu. Nah, jadi sudah jelas ya jawabannya. B. Medium cair kemudian udara ya. Jadi tidak boleh dibalik-balik ya. Udara dulu kemudian cair. Nah, itu tidak bisa. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Cair kemudian udara. Soal yang selanjutnya 5. Mengapa ya para astronot di luar angkasa tidak dapat mendengar bunyi? A. Karena pakaian para astronot yang terbuat dari spandek. B. Karena helm yang dikenakan astronot terlalu tebal. Atau C. Karena di ruang angkasa hampa udara. Atau D. Karena di ruang angkasa hampa cahaya. Memang sih astronot itu pakaiannya tebal dan juga mereka menggunakan helm yang lumayan besar. Nah, tapi bukan karena itu mereka tidak bisa mendengarkan bunyi. Yang paling tepat yaitu karena di ruang angkasa itu hampa udara. Nah, sedangkan udara itu merupakan bagian yang dapat merambatkan bunyi. Nah, kalau udaranya saja tidak ada, bagaimana bunyi itu bisa merambat sampai ke telinga kita? Jadi jawabannya yang tepat yaitu C, karena di ruang angkasa hampa udara. Baik, lanjut ke soal yang berikutnya, soal isian. Nah, perhatikan gambar di samping. Manfaat bunyi pantul yang ditunjukkan gambar di samping yaitu apa ya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah untuk mengukur kedalaman laut. Jadi, jika anak-anak perhatikan di situ ketika kapal tersebut mengirimkan sebuah bunyi ya, bunyi itu digambarkan seperti gelombang-gelombang seperti itu. Kemudian ada tanda panah ke bawah, itu menunjukkan bunyi dikirimkan hingga ke dasar laut. Nah, dari dasar laut kemudian terciptalah bunyi gema. Bunyi gema itu kemudian dipantulkan lagi hingga sampai ke kapal yang ditangkap oleh sebuah alat yang bernama hidrofon. Nah, jadi nanti di situ terlihat waktu dari bunyi itu sampai ke dasar laut hingga bunyi itu dipantulkan kembali ke kapal, nanti akan diketahui berapa panjang gelombang bunyinya dan nanti akan diketahui berapa kedalaman laut tersebut. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor yang berikutnya. Gampang sekali. Indra pendengar manusia yaitu telinga. Tepat sekali, jawabannya adalah indra pendengar manusia yaitu telinga. Soal yang berikutnya. Bunyi pantul yang terdengar ketika berteriak di antara tebing disebut. Nah, sebelum menjawab, coba dengarkan rekaman berikut ini. Aku bisa. Nah, jadi kira-kira begitu anak-anak suara yang dihasilkan. Nah, jadi bunyi pantulnya itu terdengar setelah bunyi asli ketika kita berteriak di antara tebing-tebing gua. Jadi jawabannya adalah gema. Ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal uraian. Berdasarkan pengalamanmu melakukan percobaan, bagaimana untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair? Tuliskan jawabanmu. Dan jawabannya yaitu percobaan pertama yaitu mendengarkan ketukan ember melalui corong air. Kemudian mengetuk-ngetukkan batu pada air dalam baskom. Dan ini yang paling asik. Pernah nggak main otok-otokan seperti ini? Nah, ini juga termasuk percobaan bunyi dapat merambat melalui benda cair. Jadi, jawaban dari pertanyaan bagaimana membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda cair yaitu dengan mendengarkan ketukan ember melalui corong atau mengetuk-ngetuk batu pada air dan bermain otok-otokan. Soal yang selanjutnya. Alhamdulillah kita telah memasuki sesi terakhir pada PTS tema 1 tahap 1 yaitu muatan seni budaya dan prakarya atau SPDP. Kita masuk ke soal nomor 1. Lagu Bungong Jempa menceritakan tentang keindahan bunga seperti gambar di samping. Nah, kalau anak-anak tahu bunga di samping itu bunga apa, maka pasti
tepat menjawabnya, yaitu nah, seperti anak-anak sudah diajari oleh Bu Guru, lagu Bunga Jempa itu menceritakan tentang keindahan bunga cempaka. Jawaban yang tepat yaitu C. Soal yang selanjutnya. Ya, di situ sudah ada lagu Bunga Jempa. Wah, boleh ya kita nyanyikan bersama-sama dulu lagu Bunga Jempanya. Bunga jempa, megah di Aceh. Bungong telebe indah lagoina. Nah, soalnya adalah berdasarkan teks lagu di atas, kita dapat mengetahui bahwa lagu Bungong Jempa berasal dari A. Aceh, B. Ambon, C. Kalimantan Tengah, D. Kalimantan Barat. Nah, jawaban yang tepat yaitu sudah sangat jelas ya anak-anak, di syairnya di situ tertulis megah di Aceh. Jadi jawabannya lagu Bungong Jempa berasal dari A. Aceh. Soal yang selanjutnya. Nah, kalau anak-anak kemarin masih ingat dengan tarian Bungong Jempa, ini adalah gerakan F. Cara melakukan gerakan bagian F seperti pada gambar di atas, yaitu ada A, B, C, D. Aduh, panjang sekali Bu jawabannya. Nah, anak-anak di sini tidak perlu membaca semuanya ya. Yuk, kita lebih cermat lagi dalam menjawab soal. Nah, di situ kan terlihat kanannya memegang bahu, kemudian tangan satunya lagi memegang paha. Nah, kita sudah dapat kata kuncinya. Cari jawaban yang ada kata kunci bahu dan kata kunci paha. Nah, kira-kira sudah terlihat ya jawabannya yang mana? Ada di jawaban yang B, yaitu tangan kanan di bahu kiri dan tangan kiri di paha kanan ditepuk 2 kali bersamaan. Nah, jadi ketika anak-anak sudah tahu kata kuncinya, maka akan lebih cepat dalam mencari jawabannya. Silakan bisa diterapkan ketika menemui soal yang jawabannya panjang. Oke? Soal yang selanjutnya, isian. Tarian Bungong Jempa dilakukan oleh beberapa orang penari. Nah, tarian Bungong Jempa tergolong tari yang dilakukan secara sudah ada yang punya jawaban? Nah, tepat sekali jawabannya yaitu tarian berkelompok. Ya, jadi di soal sudah ada kata kunci yaitu dilakukan oleh beberapa orang penari. Nah, tarian yang dilakukan oleh beberapa orang penari berarti dinamakan tarian yang dilakukan secara berkelompok. Soal yang terakhir untuk soal SBDP dan juga untuk soal PTS ini. Tahap 1, tema 1. Ceritakanlah pengalamanmu berlatih tari Bungong Jempa. Apa yang membuat pementasan kalian akan terlihat bagus? Nah, ini termasuk jenis soal yang memerlukan penalaran yang tinggi. Hayo, kira-kira apa sih yang akan membuat semisal kamu akan menampilkan tarian? Apa yang akan membuat penampilan tarian kalian itu akan terlihat bagus? Ya, silahkan temukan jawabannya. Baiklah, akan Bu Guru coba bantu menjawab ya. Kalian akan dapat menampilkan tarian yang bagus manakala kalian hafal gerakan tariannya. Kemudian ketika menari sesuai dengan irama. Kemudian harus kompak Bu. Oke, betul. Kemudian mengenakan kostum. Nah, mengenakan kostum juga akan membuat penampilan kalian menjadi luar biasa. Nah, jika kalian punya jawaban lain, silakan jangan malu untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Ya, cukup sekian tes pada sesi kali ini TPA 1 tahap 1. Jika kalian merasa senang mengerjakan soal ini, silakan beri like ya. Dan juga jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain untuk mengerjakan soal dari Guru Aini ini. Dengan cara share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Ditunggu untuk soal-soal yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.